Beli bis semangka merekah, paling enak dimakan bersama. 105 tahun sudah Balai Pustaka maju dalam karya dan kasa. Indah berkembang, bunga cempaka, sinar rembulan, penghias angkasa. Kami datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban, Kebanggaan Bangsa. Kang Jun, apa kabar teh Balai Pustaka sekarang? Ya alhamdulillah sih Balai Pustaka masih ada, Pak. Kawan-kawan apa kabar? Kita ketemu lagi di Kepo Buku dan kita ada tamu spesial. Karena kan kita sempat ngobrolin beberapa kali buku-buku sastra gitu. Terus tiba-tiba kepikiran, iya ya dulu tuh Balai Pustaka tuh terkenal banget dengan buku-buku sastranya. Dari situ kepikiran, gimana kalau kita ngajak ngobrol Balai Pustaka dan menanyakan apa kabarnya. Nah, sebelum nanti saya perkenalkan rekan dari Balai Pustaka, saya mau menyapa dulu teman saya yang ada di Ambon. Apa kabar Ambon? Halo, selamat malam, kabar baik, sehat semua. Dan langsung aja tamu kita kali ini Pak Junjunan Purnama Sidik, General Manager Content Development dari Balai Pustaka. Saya mau panggil Kang Jun aja boleh nggak ya? Boleh. Kang Jun, gimana emang? Alhamdulillah, kabar baik. Masya Allah. Udah berapa lama di Balai Pustaka? Saya masih muda, 2017. Wah, Tapi saya di dunia penerbitan udah dari 2001. Wah. Mulai jadi editor dulu. Oh, berarti dari editor. Ya. Ini pemirsa podcast Kepo Buku biasanya disapa apa? Disapanya teman-teman aja. Kita nggak ada, kita nggak pernah ada sapaan khusus karena memang secara bercanda beberapa teman-teman pendengar kita bilang ini podcast benar-benar podcast sontoloyo banget gitu. Karena kita memang ngobrol apa adanya, ngalor ngidul bercanda, tapi fokusnya ke buku. Karena kita di Kepo Buku ini percaya kalau ngobrolin buku itu nggak mesti berkerut-kerut gitu dahinya gitu loh. Nah, Kang Jun, apa kabar Balai Pustaka? Karena kan salah satu penerbit yang lumayan paling tua kan di Indonesia ya. Paling tua, iya betul. Betul. Pasti usianya 105 tahun. 105 tahun. 105 tahun. Bulan September kemarin kita baru merayakannya. Oke, selamat ulang tahun kalau gitu. Steven nanti tolong dikirim kadonya ke Balai Pustaka. Pakai pantun aja kali ya. Siap. Beli bis semangka merekah, paling enak dimakan bersama. 105 tahun sudah Balai Pustaka maju dalam karya dan kasa. Ini saya harus balas dengan pantun nih. Indah berkembang, bunga cempaka, sinar rembulan, penghias angkasa. Kami datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban, Kebanggaan Bangsa. Jadi pressure nih buat bikin pantun, ntar aja deh ngarang dulu. Ya, jadi setelah kita berpantun-pantun luar biasa, ternyata koneksi Ambon Jakarta jagoan pantun. Orang di Ciputat gigit jari. Tapi oke, langsung ke pertanyaan yang paling awal sekali. Apa kabar teh Balai Pustaka sekarang, Pak Jun? Ya alhamdulillah sih Balai Pustaka masih ada, Pak. Jadi kita kan usia 105 tahun ya. Dari mulai 1917 kita berdiri. Memang banyak sekali naik turunnya penerbitan gitu ya. Terutama penerbitan percetakan. Awalnya kan Balai Pustaka itu sebetulnya underbone-nya pemerintah gitu ya. Kolonial Belanda dulu, kemudian bergeser ke zaman kemerdekaan segala macam sampai Orde Baru. Jadi kita ada underbound di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Jadi setiap konten-konten pendidikan gitu kan, sastra yang memang karyanya dimiliki oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan Pedanka, kita menerbitkan buku pelajaran ini Budi, mungkin Parana ini Bapak Budi kan seperti itu. Nah itu bisa dikatakan mungkin kejayaan Balai Pustaka gitu ya. Jadi sampai 1 juta eksemplar kita distribusikan gitu kan. Betul. Nah ketika reformasi muncul, itu kan kemudian penerbit-penerbit swasta itu mulai diberikan ruang untuk menerbitkan buku dan digunakan bukunya di sekolah-sekolah. Ini bergeser ketika awal-awal pendirian Balai Pustaka, buku-buku sastra gitu kan mendominasi, kemudian mungkin zaman Orde Baru lebih ke buku-buku pendidikan gitu kan. Nah, ketika itu dibuka, penerbit swasta itu bisa berkompetisi penjualan buku pendidikan di sekolah-sekolah.
Nah ini mungkin yang sedikit terlena gitu sama Balai Pustaka. Akhirnya kita kalah cepat, kita kalah gerak gitu. Ketika begitu masif penjualan buku ke sekolah-sekolah segala macam, kita seperti terlena karena kita sudah terlalu lama mendominasi penerbitan buku kan. Sehingga ketika ada proses inovasi gitu kan, kreativitas dari penerbit swasta, kita ketinggalan. Nah kemudian akhirnya ya zamannya Dahlan Iskan waktu itu Menteri BUMN, karena kan Balai Pustaka akhirnya setelah lepas dari Kementerian Pendidikan tuh di bawah Kementerian BUMN Pak. BUMN, dan akhirnya kita sempat mau ditutup karena mungkin secara operasional sudah tidak bisa lagi berjalan, tapi karena dukungan dari para sastrawan dulu yang tidak mau hilang gitu ya jejak-jejaknya, akhirnya kita masih tetap bertahan hingga saat ini. Kemarin pandemi memang cukup banyak berpengaruh, jadi sama dengan penerbit yang lain ya, akhirnya bahwa kebutuhan buku itu cenderung menurun gitu. Orang mungkin lebih fokus ke pemenuhan tentang kesehatannya seperti itu, ya, yang akhirnya mungkin tidak jadi prioritas juga untuk beli buku. Imbasnya kami ke para penerbit. Kalau dulu bestseller mungkin 10.000 eksemplar gitu kan, mungkin 5.000 eksemplar, sekarang 1.000 eksemplar itu disebut bestseller. Karena untuk mencapai angka segitu sangat sulit, apalagi dihadapkan dengan pandemi yang seharusnya memang pandemi itu, kalau saya pernah baca gitu ya di beberapa berita, pandemi di luar negeri itu menyebabkan peningkatan ternyata penjualan buku. Malah kita nurun gitu ya penjualan bukunya. Gitu. Kembali kita malahan. Harusnya pandemi orang malah baca buku atau gimana karena banyak di rumah gitu Pak ya. Itu yang mungkin kemarin itu ada salah satu mungkin himbauan yang kurang lengkap gitu ya waktu zaman pandemi, kayak keluar harus pakai masker gitu kan, itu himbauan pertama. Otomatis orang beli banyak masker. Kemudian himbauan kedua, habis aktivitas cuci tangan, orang kan beli sabun, beli hand sanitizer kan gitu Pak ya. Iya, penjualan meningkat. Nah ketika himbauan orang di rumah itu nggak ada alternatif, ngapain harus di rumah gitu. Coba kalau dari dulu orang harus di rumah dan baca buku, itu pasti himbauan itu akan terus melekat selama 2 tahun, orang akan beli buku gitu. Kenapa ya? Itu begitu. Tapi karena kita memang nggak bisa menyalahkan zaman yang terus berjalan, yang bergerak gitu. Justru kita yang memang harus membuat inovasi. Bagaimana kalau kita harus survive. Terus juga salah satu mungkin orang banyak kehilangan Balai Pustaka itu di mana. Terus kami memang lepas reformasi pindah-pindah kantor pusat. Wahidin ke Gedung Sahari, Pulau Gadung. Sekarang kita pindah ke Matraman sejak 2012 kalau nggak salah. Nah mungkin pindah-pindah itu akhirnya orang yang dulu terkoneksi di Wahidin, terkoneksi di Gedung Sahari, terkoneksi di Pulau Gadung, ketika mereka berangkat ke sana sudah nggak ada lagi gitu. Jadi padahal kita masih ada gitu, karena mungkin kita pindah-pindah aja gitu. Itu mungkin kabarnya Balai Pustaka. Jadi untuk sahabat Balai Pustaka, mungkin teman-teman di Kepo Buku, Balai Pustaka masih ada. Masih menerbitkan buku. Gitu. Tapi kalau ada yang tertarik mau menerbitkan buku di Balai Pustaka, ya silakan. Nanti kami akan review gitu ya. Begitu bisa diterbitkan. Fen, kalau ingat Balai Pustaka ingat apa sih Fen? Pertama teringat sama judul-judul novel klasik ya. Salah satunya sempat bahas di Kepo Buku, Layar Terkembang Sultan Takdir. Dan juga kalau saya lihat tuh buku-buku seperti Pak Refli Harun dan buku-buku lainnya gitu. Tapi sejauh ini top of mind tuh buku-buku klasik. Betul. Mumpung kita lagi ketemu sama ketua tim penerbitannya BP nih, Bang Rane ya, para pendengar, kita nih mau pengen tahu nih Pak Jun, gimana adaptasi BP biar tetap relevan gitu di dunia perbukuan sekarang. Apa kira-kira yang disegerakan sama Pak Dirut juga, Pak Ahmad Fahroji? Ya kita akui bahwa produk media cetak itu kan sudah berkurang gitu ya.
Meskipun saya masih yakin itu tetap ada peluang gitu ya ke depannya, walaupun era digital udah sangat masif, tapi produk cetak itu masih tetap. Tetapi memang kita nggak bisa mengelak dari perkembangan zaman. Jadi akhirnya kita sekarang lebih concern ke pengembangan konten IP. Oke. Jadi bagaimana IP ini yang semula dalam bentuk buku cetak itu kita bisa kembangkan ke media-media digital. Apa itu e-book, apa itu mungkin dunia audiovisual ya, film. Nah, film itu Balai Pustaka saat ini mau akan menayangkan dua buah film masuk. Salah satu film itu dari buku novel kita baru sih tahun 2018-19 gitu kan. Judulnya Onrus. Onrus sebuah pulau di utara Jakarta gitu ya. Di sana ada misterinya di sana. Kita buat film. Judulnya Kutukan Peti Mati. Di film horor. Oke. Nah, sekarang lagi ini ya, lagi naik daun nih film-film horor. Jadi Betul, Pak. pustaka, wah ini kayaknya momen nih. Kita kebetulan ada buku misteri gitu kan. Kita angkatlah sebagai sebuah pengembangan IP. Terus yang kedua itu adalah film Siti Nurbaya. Sekarang lagi post pro gitu ya. Kita targetkan tayang pas libur Lebaran, mungkin sekitar bulan April ya. Itu ada Dinda Kirana, ada Matias Mucus, Dimas Anggara gitu kan. Jadi nanti saksikan. Wah, ini. Nah, itu salah satu adaptasi kita, bagaimana kita mengembangkan konten dari buku-buku cetak kita, itu dikembangkan ke dalam media yang lain. Jadi selain film, sebelumnya kita pernah juga itu di RCTI itu tayang sinetron Salah Asuhan. Jadi adaptasi dari buku Salah Asuhan. Ya. Ya. Nah, jadi kita udah merambah ke sana, Mas Steven gitu ya. Bikin podcast satu, Kang. Ya kita juga ini mau ada podcast namanya Ngoceh Buku podcastnya. Wih. Kita prioritasnya buku-buku baru yang kita terbitkan. Jadi kita undang penulisnya, kemudian kita wawancarai bagaimana bisa kreatifnya buat buku ini, kita gali ya. Ya mau nggak mau sih harus berusaha untuk relevan gitu ya. Tetapi pada akhirnya kan produknya tetap ke buku ya, Kang Jun ya. Nah sekarang ini jadi penasaran buku-buku apa aja yang sekarang jadi fokusnya Balai Pustaka. Masih main di sastra atau masih main di saya kangen buku ini Budi beneran. Udah nggak diajarin sih sama anak-anak sekarang tuh buku ini Budi. Aduh. Atau sejarah atau buku apa sekarang, Kang? Bisa dibilang kita palu gada ya. Wah, Buku yang potensi bisa menghasilkan gitu kan, itu kita jual gitu lah. apa yang terakhir diterbitkan? Iya, buku-buku sastra, buku novel, buku cerpen gitu kan, itu tetap kita terbitkan. Cuman memang dalam masih nggak masif gitu ya. Jadi hanya beberapa buku aja per bulan gitu kan. Oke. Karena itu kita memilah dan memilih judul yang memang itu akan ada potensi pembelinya. Jadi sastra tetap kita produksi, terus juga kita juga merepublish buku-buku sastra zaman dulu terbit, itu zaman misalkan EYD-nya masih yang lama gitu kan, ejaannya masih yang lama, kita kemudian republish dengan desain yang baru, menyesuaikan EYD-nya, kita terbitkan ulang. Sastra-sastra pilihan gitu. Kira-kira kalau dulu sempat menjadi romantisme gitu kan untuk beberapa kalangan, kemudian kita angkat itu, kita diskusikan di internal kita, ini nanti kita terbitkan ulang. Itu salah satu strategi kita. Akan menarik, Kang Jun, kalau dari pengalaman kita di Kepung Buku justru anak-anak muda banyak yang tertarik novel-novel sastra klasik seperti misalnya Layar Terkembang. Kita pernah bikin edisi Layar Terkembang ya, Van ya. Jadi ternyata lumayan banyak sambutannya dari anak muda yang ternyata menarik nih novelnya. Cuma memang harus dikenalin gitu loh. Tapi nanti kita akan bahas itu. Gimana tanggapan orang-orang atau pembaca-pembaca terhadap novel-novel klasik yang diterbitkan lagi di Balai Pustaka ini? Cukup ramai nggak sih yang beli? Memang sangat segmented gitu ya. Kalangannya terbatas sekali. Ini juga jadi bahan diskusi di kami juga. Memang ada beberapa judul buku sastra klasik yang kalau orang baca itu dengan naskah asli
Mungkin dia nggak cukup membaca 1-2 kali baru paham ya. Paragraf ini menjelaskan tentang apa kan gitu. Ya kayak misalnya Azab dan Sengsara itu kan tahun 20 itu. Misalnya menarik, cuman orang perlu untuk membaca beberapa kali hingga bisa memahami kan gitu. Saya juga membaca beberapa karya klasik ya, saya nggak bisa sekali baca memahami gitu ya. Jadi beberapa kali kita menganalisis dulu, karena mungkin dia bahasa zaman dulu berbeda dengan sekarang. Iya. Nah, konsekuensinya kan mungkin orang-orang sekarang nggak mau ribet ya, dia pengen sekali baca itu harusnya bisa ngerti gitu kan. Kalau kita lempar buku ini sesuai dengan yang asli, saya yakin nggak akan banyak yang tertarik gitu. Iya. Kecuali mungkin orang-orang khusus ya. Tapi untuk bisa menggrab pasar yang luas kan kita juga harus mengikuti memang keinginan masyarakat luas juga. Dia pengen buku ya sekali baca langsung ngerti gitu kan. Nah, akhirnya di kami memang ada juga beberapa concern bahwa ini selain memang EYD yang disempurnakan juga harus ada adaptasi gitu ya. Karyanya diadaptasi, disesuaikan dengan zaman sekarang. Keren. Semua pokoknya untuk bisa tetap relevan ya. Oke. Kita ke Ambon. Wah, ini orang di Ambon nih suka banget nih baca buku sastra nih. Kita kan udah dengar tadi gimana rencana-rencananya BP untuk buku-buku legasinya BP ya Pak Jun. Ya, siap. Mungkin bisa dielaborasi lebih lagi karya-karya unggulan yang mungkin bisa menjadi jujukan pendengar Kepo Buku. Jadi kalau nggak salah 3 tahun yang lalu kita coba untuk menerbitkan kembali karya sastra pilihan ya. Itu ada 30 judul ya, 30 judul dari Layar Terkemal, Salah Asupan, 30. Ya, ada 30 judul yang kita republish. Nah, cuman kita hanya menyesuaikan EYD saja ya. Kemudian kita terbitkan dengan cover sampul yang sama ketika buku itu pertama kali terbit. Hai, keren. Kemudian kita bagi jadi 10-10 pakai box gitu ya. Jadi total 3 box itu ada 30 judul. Nah, alhamdulillah memang pasar menyambut itu gitu ya. Terutama mungkin pasar karena Pak Dirut kami itu ketika berjualan buku sastra ini ke para CEO BUMN gitu ya, karena kami kan memang banyak komunikasi dengan CEO BUMN. Jadi gue bertanya kepada para CEO itu, Anda jadi CEO itu karena siapa? Rata-rata jawabannya ya saya dapat amanah dari menteri, dari negara gitu. Salah. Anda jadi menteri, jadi CEO itu karena dulu Anda baca buku Balai Pustaka. Buku sastra harus beli Anda untuk membantu Balai Pustaka. Ya, itu kalau sekarang masih tertarik, kemana nyarinya? Belinya di mana? Atau langsung ke Balai Pustaka? Langsung aja ke Balai Pustaka, Pak. Oke. Balai Pustaka aja. Ya. Di kami sekarang Balai Pustaka kan memang dari sisi kantor kita sedikit tersembunyi ya. Jadi dari Jalan Matraman ada gedung kami di sana. Nah, gedung kami sekarang sudah dilengkapi dengan kafe sastra namanya. Oke. Dedikasikan kafe ini sebenarnya untuk umum. Cuman memang kami terbuka untuk ada komunitas sastrawan yang ingin kumpul-kumpul gitu kan. Karena kita ada panggung kecil di kafe itu, ada panggung kecil. Jadi kalau misalnya ada kumpul ada acara, silakan free untuk menggunakan. Ada kopi gurindam, kopi prosa namanya. Waduh. Pokoknya kalau nanti Bapak Ibu ke sana pengunjung beli kopi kami, habis minum nanti langsung bisa berpuisi. Langsung hafal Gurindam 12. Itu hebatnya kopi di kafe kami. Pantes itu rahasianya minum kopinya. Di kantor Balai Pustaka ada lantai 3, Pak. Lantai 3 itu tempatnya buku-buku tua, Pak. Buku yang sudah kuning gitu, Pak. Ada yang masih berbahasa Belanda, ada berbahasa Batak segala macam. Itu kalau mau berenang di sana, berenang di buku itu datang ke kami, Pak, di lantai 3. Itu boleh diakses ya, Kang? Ya spesial lah buat tim Kepo Buku, silakan lihat. Ada buku tua yang nanti kalau sudah dipegang siap-siap aja nanti cuci tangan, takutnya gatal-gatal gitu ya. Oke, Steven, harapan
dari Pak Jun pribadi dengan film Siti Nurbaya, mungkin ada pesan-pesan mungkin atau secara khusus dari BP kepada khalayak mungkin. Iya pengen nonton Ya intinya apa namanya, tentu kami berharap film ini bisa disambut baik gitu ya. Di Iya. tengah gempuran film-film luar negeri, film horor gitu kan. Sangat jarang kan buku ya, film yang berdasarkan sastra klasik gitu ya. Iya. Baru kemarin tayangnya Bumi Manusia ya, udah di film. Iya. Bumi Iya. Manusia ya. Sangat jarang gitu. Nah sekarang Siti Nurbaya tampil berdasarkan buku gitu kan. Nah harapannya memang bisa diterima oleh masyarakat, kemudian juga BP kembali terkenal secara nasional gitu. Sekarang memang kita akui bahwa market kita kan sekarang kita bisa bilang kita jualan juga buku pendidikan ya Pak, kurikulum. Jadi tim market kita, tim sales kita kalau ke sekolah itu memperkenalkan diri kan kebanyakan berkata, oh Balai Pustaka masih ada ya. Kebanyakan seperti itu gitu kan. Kayak hilang gitu ya di tengah zaman. Di tengah zaman gitu ketika ada sales kami datang ke sekolah, kami dari Balai Pustaka, seolah tidak percaya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya film ini, oh ya, yang jadi film terbanyak penontonnya itu film dari buku sastra klasik gitu ya, bukan film horor gitu kan. Soalnya apa gitu lah. Keren. Nanti lah minta, Oke. nanti kalau udah ada teasernya, nanti minta tolong lah Kepo Buku untuk bisa ini ya, bantu Iya. nih film Iya. ini. Ntar kita ajak teman-teman pendengar juga nobar lah. Iya. Asik. Kang Jun, ini paling akhir. Jadi ini kebiasaannya Kepo Buku dari pertama kali kita keluar dulu. Kalau ada tamu, kita itu ada pertanyaan pamungkas istilah kita gitu. Ya. Nah, biasanya yang menyampaikan pertanyaan pamungkasnya ini orang Ambon nih. Ya, boleh kami tahu buku terakhir yang Kang Jun baca? Saya kebetulan ada buku Stambul Cinta dari Bali. Itu buku mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya, buku Balai Pustaka. Itu berkesan buat saya karena itu buku itu mengisahkan tentang orang tuanya Bung Karno. Jadi bagaimana kedua orang Bung Karno itu yang berbeda suku ya, Jawa dan Bali itu disatukan dalam sebuah ikatan cinta yang akhirnya melahirkan seorang yang nanti menjadi bapak bangsa, pendiri bangsa. Nah ini penulis itu dia menulis ini dengan sangat baik karena dia riset. Jadi sebelum dia nulis itu riset, dia berkeliling ke lokasi-lokasi di mana ada informasi mungkin pertama kali bertemu di mana, lokasi sekolahnya di mana, itu riset di sana. Itu luar biasa. Itu yang berkesan. Yang kedua, kita juga baru tahun ini terbitin buku namanya Bila Sedih Agni Bernyanyi. Ini novel remaja. Bila sedih. Kita memang penulis baru ya. Bila Sedih Agni Bernyanyi. Ini penulis baru. Jadi buku ini terinspirasi dari salah satu warga di Manggarai di NTT. Jadi dia punya orang tua ODGJ Pak. ODGJ. Oke. Pamannya juga sama gitu kan. Nah ini si Agni ini sebagai anak tertua, dia bagaimana harus survive ya. Survive, bagaimana survive untuk menyembuhkan orang tuanya, pamannya, sementara dia punya adik juga gitu. Nah itu tempat jadi headline nih waktu tahun kemarin. Nah ini dikemas sedemikian rupa, jadi akhirnya si Ap ini dia bisa survive bertahan. Nah ini kan, tapi dari itu ada kisah banyak lika-liku ya. Lika-liku kadang-kadang kita bisa menangis juga ketika membaca beberapa paragraf gitu kan. Karena penderitaan yang dialaminya. Dan kalau nanti sahabat Balai Pustaka Kepo Buku ingin lebih tahu ya, itu sudah ada di marketplace, nanti di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, itu silakan searching aja akunnya Balai Pustaka, di sana ada buku-buku baru, silakan nanti membelinya.
Ini sedikit promosi ya Pak Nanda ya, nggak apa-apa ya. Oh, memang harus begitu. Jadi tadi disebut ada Bila Sedih Agni Bernyanyi, ini karyanya Anissa Setia. Yang Ya. satu lagi juga, ini saya tertarik banget nih, pengen beli juga nih, Stambul Cinta dari Bali ya. Iya. Isinya Nurullah. Nurullah. Ya. Oke. Wah, ini harus dibaca. Tapi ya, toh yang dari di Ambon itu punya toko buku, namanya Kesatria Buku, Kang. Siap. Ini dia tuh udah mulai ngincer tuh, langsung buka Tokopedia abis ini. Langsung jadi agen balai pustaka sana. Asik. Ya, langsung hubungi aja ke nanti ya. Tapi karena waktu kita terbatas banget dan terima kasih banyak kembali. Ada satu lagi pantun nih Pak. Oh, mangga. Podcast Kepo Buku. Hujan deras di Pulau Maluku, basahi taman, basahi bangku. Acara podcast Kepo Buku, bertambah wawasan, bertambah ilmu. Wah, keren, Pak. Saya serahkan copyrightnya gratis. Aduh, alhamdulillah gitu. Kang Jun, sukses dengan Balai Pustaka. Terima kasih sukses juga buat Kepo Buku.